Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Gawarti M.Hum dan Ibu Bersih Qur'ani SPD NPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah pelayanan prima, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Rizka Iwamanda selaku moderator dari kelompok 3 akan membimbing jalannya presentase ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Ada Awalia Malghafirah Syam dan Siti Aisyah Permatasari. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing kepada teman-teman mengenai materi penggunaan sarana komunikasi dan kemampuan berwawancara. Langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian media komunikasi dan wawancara. Jadi, media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media komunikasi juga dijelaskan untuk sebuah sarana yang dipakai untuk memproduksi, mengolah, reproduksi, serta mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi layak. Sedangkan wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Bentuk-bentuk sarana komunikasi. Sarana komunikasi terbagi atas dua, yakni media komunikasi audio. Media komunikasi audio adalah jenis alat komunikasi yang bisa menghasilkan suara. Sedangkan media komunikasi visual merupakan sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain. Penggambaran dari media ini hanya bisa terbaca oleh indera penglihatan saja. Media komunikasi audio. Radio adalah media komunikasi yang menggunakan suara melalui siaran yang bisa didengar dengan frekuensi yang dijangkaunya. Telepon media komunikasi selanjutnya dari audio ini adalah telepon, merupakan media yang bisa digunakan untuk komunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Yang ketiga ialah beduk, adalah media komunikasi yang terbuat dari bahan kayu dengan bentuk silinder. Media komunikasi visual, seperti surat. Surat merupakan sebuah pesan yang ditulis atau dicetak pada kertas. Kartu pos merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang terbentuk persegi panjang dengan tujuan untuk menulis dan mengirim surat. Yang ketiga ada poster. Poster adalah media komunikasi yang biasanya ditempelkan ke media dinding. Pada umumnya, komunikasi poster ini bersifat sementara dan ditunjukkan untuk konsumsi massal dengan ruang publik. Fungsi sarana komunikasi. Yang pertama ada edukasi dan pemberian informasi. Yang kedua adalah corong opini. Yang ketiga ada pengawas kebijakan. Dan 4 ada pemantauan. Kemampuan yang harus dikuasai dalam wawancara yaitu 1. Kemampuan mendengarkan. 2. Kemampuan bicara tanpa banyak basa-basi. Yang ketiga, kemampuan menyampaikan dengan percaya diri. Yang keempat, kemampuan empati. Dan yang terakhir, kemampuan menyampaikan umpan balik. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum tes wawancara yaitu 1. Menentukan tema atau topik yang ingin dibahas. 2. Menentukan narasumber yang tepat untuk diwawancarai sesuai dengan topik pembahasan. 3. Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. 4. Menyusun daftar pertanyaan secara berurutan. 5. Menyiapkan alat tulis ataupun alat perekam untuk mencatat hasil wawancara. Dan yang terakhir, pastikan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat bertanya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai penggunaan sarana komunikasi dan kemampuan berwawancara yang semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.